Shalom pemirsa, ada waktu sejenak. Kesehatan adalah sesuatu hal yang mahal, sesuatu hal yang berharga. Saudara setuju? Saat ini kita akan membahas tips kesehatan yang adalah sebuah kerjasama dari AWR Borneo dengan Rumah Sakit Advent Medan. Kita akan membahas topik-topik kesehatan yang penting dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang di mana harapan kita dari tayangan ini mampu menolong pemirsa kita semua untuk hidup lebih sehat. Saat ini bersama dengan saya Dr. Cikita Purba. Shalom dokter, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, saya merasa sangat senang dan berbahagia pada siang hari ini boleh bergabung dengan tim AWR untuk boleh membagikan tips kesehatan. Baik, terima kasih dokter sudah bersedia untuk boleh sharing bersama-sama dengan kita. Dan pemirsa, saat ini kita akan membahas satu topik tentang stroke. Kita tahu bersama hal ini adalah sangat menakutkan dan berbahaya. Dan untuk itu kita akan melihat uh, penjelasan dari dokter Cikita tentang stroke. Dok, kira-kira kalau secara umum stroke itu bagaimana sih penjelasannya kita sebagai orang awam bisa mengenalnya? Silakan dok. Jadi mungkin kalau kita mendengar kata stroke pasti yang seperti tadi kita merasa sangat takut ya Iya. terkait dengan penyakit ini. Jadi sebenarnya stroke itu adalah di mana suatu penyakit yang memang datangnya atau terjadinya itu tiba-tiba. Kenapa bisa dibilang tiba-tiba? Karena waktu perjalanan penyakitnya itu bisa hanya 24 sampai 48 jam. Dia mengalami yang dinamakan defisit neurologis. Defisit neurologis ini bisa diartikan itu di mana nanti yang fungsi kerja saraf kita yang biasanya normal ataupun baik, tiba-tiba dia langsung mengalami penurunan fungsi yang sangat signifikan sehingga hal yang biasa atau hal yang sederhana pun menjadi tidak bisa untuk dilakukan oleh tubuh kita. Begitu. Oke, berarti biasanya nih dok, ketika kita melihat ada kelihatan ciri-ciri umumnya aja yang kita kalau dalam interaksi sehari-hari kayak tadi ada fungsi tubuh yang tidak bisa digerakkan. Kira-kira ada jenis-jenisnya kah dok? Kalau dari stroke ini? Ya, memang kalau untuk stroke ini dia ada dua jenis. Nah, yang pertama itu adalah stroke iskemik, lalu yang kedua itu adalah stroke perdarahan. Nah, sedangkan untuk stroke iskemik sendiri itu dia ada dua tipe, yaitu yang pertama stroke iskemik karena emboli ataupun karena trombus. Tapi sebenarnya kalau untuk tipe yang iskemik ini kita ingat aja. Jadi kalau stroke iskemik dia hanya seperti ada terjadi penyumbatan di saluran ataupun pembuluh darah otak seperti itu. Sedangkan kalau stroke perdarahan berarti pembuluh darahnya itu nanti dia akan pecah sehingga karena pecah akan ada terjadi perdarahan di dalam otak kita seperti itu. Oke, berarti ini utamanya terjadi di bagian saraf dan di bagian otak berarti ya dok ya, kalau stroke ini. Oke, dari dua jenis ini dok, kira-kira yang paling berbahaya dampaknya, kalau yang mana kira-kira ini dok? Kalau untuk dampaknya berbahaya, sebenarnya dua-duanya sama-sama berbahaya ya. Kenapa? Karena mungkin kalau untuk stroke hemoragik itu dia atau stroke perdarahan, dia itu tergantung seberapa besar atau seberapa banyak perdarahannya. Sehingga kalau misalnya semakin banyak perdarahan yang terjadi di dalam otak, memang si pasien yang terkena stroke perdarahan ini dia mengalami penurunan kesadaran yang secara signifikan ataupun dia tiba-tiba langsung koma
dan salah satu pengobatannya itu hanya dengan operasi. Nah, sedangkan kalau dari yang stroke iskemik atau yang penyumbatan, dia itu biasanya tergantung juga, karena kan nanti setelah dia menyumbat pembuluh darah di otak, sehingga otak-otak tersebut tidak bisa, bagian-bagian otak tersebut tidak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup karena tersumbatnya tadi aliran nutrisi mereka, sehingga semakin banyak sel-sel otak yang mati karena tidak bisa mendapati nutrisi yang cukup, itu juga berbahaya, juga sama nanti efeknya. Jadi sebenarnya seberapa berbahaya itu pada akhirnya tergantung luasnya jaringan otak yang terkena seperti itu. Oke, berarti kalau secara sederhananya ada yang karena pendarahan, ada yang karena penyumbatan ya Dok ya. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Nah, kalau itu kan terjadi di dalam otak Dok. Kalau secara gejala yang bisa dilihat yang terjadi kepada orang-orang yang terkena stroke, apa-apa aja Dok kira-kira gejalanya? Nah, mungkin kalau kita lihat dari gejala, mungkin kalau yang sering mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, singkatan AWAS seperti itu. Jadi yang pertama yaitu yang kita lihat dari anggota gerak. Jadi hal yang paling mudah itu anggota gerak. Kenapa? Jadi pada saat kita lihat mungkin seseorang atau orang terdekat kita, tiba-tiba dia tidak bisa yang biasanya dia kuat, tiba-tiba hanya mau mengangkat tangan aja dia sudah tidak bisa, merasa lemas. Ataupun anggota gerak kaki atau anggota gerak bawahnya yang awalnya dia lincah, bisa berjalan, berlari, tiba-tiba dia ngerasa kebas ataupun ngerasa lemas sampai dia tidak bisa mengangkat kakinya sebelah seperti itu. Itu yang untuk yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kan awas. Yaitu wicara, di mana nanti wajah. Wajahnya itu nanti dia tidak simetris. Kenapa? Nanti dia kalau kita misalnya sekarang senyum, coba misalnya kita ada cermin di depan kita tersenyum, pasti kita melihat pasti simetris antara sudut bibir kita kiri dan kanan seperti itu. Nah, tapi pada orang yang dia terkena stroke biasanya itu sudutnya itu tidak simetris, biasanya seperti terangkat salah satu seperti itu dibandingkan yang sisi yang satu lagi. Lalu yang ketiga itu pada saat kita yang aksara, di mana aksaranya tersebut pada saat kita ajak ngobrol, nanti dia tidak satu bisa tidak nyambung, kedua mungkin yang paling sering kita jumpai itu adalah celat, yang awalnya dia tidak ngomongnya normal, tiba-tiba dia tidak bisa ngomong seperti biasa, seperti itu. Oke. Tadi ada awas ya Dok ya, dari anggota gerak, wajah bisa kelihatan, aksara juga, dan juga kita bisa melihat dari gejala-gejala itu pasti butuh tindakan segera ya. Kira-kira Dok, kalau untuk tindakannya, kalau kita bilang aku nggak mau lah amit-amit jangan sampai kena gitu ya. Cara mencegahnya Dok, supaya kita jauh darilah penyakit-penyakit seperti ini. Kira-kira seperti apa Dok? Sebenarnya untuk cara mencegahnya itu kita harus tahu dulu faktor resiko kita terkenanya itu dari mana dulu. Nah, jadi banyak faktor resiko yang terjadi, yaitu yang pertama karena dia ada riwayat hipertensi. Nah, riwayat hipertensi ini atau darah tinggi, dia itu faktornya itu bisa membuat orang-orang yang kena stroke itu bisa sekitar 25,8% penduduk yang terkena hipertensi itu menjadi stroke. Kenapa? Karena tadi kan kita tahu nih, awal penyebabnya itu karena dia butuh nutrisi yang cukup ke
otak supaya jaringan otaknya itu tetap sehat. Nah, pada pasien-pasien yang hipertensi itu di mana sering terjadi kalau hipertensi itu kita anggap seperti selang ya. Seperti selang, jadi kalau dia kan itu tekanannya pasti kuat ya pada orang-orang yang hipertensi, tekanan yang kuat pasti nanti yang tersalurkan dari selang-selang tersebut pasti lebih sedikit ya nutrisi yang bisa masuk ke dalam otak karena dia tekanannya lebih tinggi seperti itu, dan salah satunya juga dia bisa menyebabkan pecah pembuluh darah otak seperti itu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya dia juga bisa selain jadi stroke iskemik ataupun penyumbatan, dia juga bisa menjadi stroke perdarahan seperti itu. Jadi yang harus kita cegah berarti kalau kita punya riwayat hipertensi atau mungkin ada keluarga yang kena hipertensi, kita harus mencegah kita tidak terkena hipertensi ataupun kita mengontrol kalau kita sudah pernah kena. Jangan sampai tensi kita semakin tinggi. Lalu yang kedua, pada pasien-pasien yang kadar lemaknya tinggi ya, kolesterolnya tinggi. Nah, itu biasanya paling sering itu menjadi menyumbat. Kenapa? Jadi kalau kita seperti yang selang tadi, kalau ada penumpukan lemak di antara pembuluh darah kita itu, sehingga itu nanti jadi membuat dia menumpuk semakin lama makin tebal, itu yang menjadi tertutup, sumbat pembuluh darahnya. Nah, seperti itu. Lalu kalau untuk pasien-pasien DM juga seperti itu, hampir sama seperti kasus yang pasien yang hiperkolesterolemia seperti itu. Nah, untuk pasien-pasien jantung juga, jadi kita harus kontrol faktor resiko kita. Kalau kita pernah ada riwayat jantung, gula, ataupun kolesterol atau lemak di dalam darah yang tinggi ataupun darah tinggi, itu kita harus cegah seperti itu. Nah, salah satunya yang pasti kita sudah tahu ya cara mencegahnya itu seperti apa ya. Berarti dari makanan kita juga harus konsumsi makanan yang sehat, yang rendah lemak, karena lemak menjadi salah satu penyebab penyumbatan. Lalu kalau kita masih sering mungkin seperti merokok, nah seperti itu, ataupun minum kopi, ataupun minum yang beralkohol, itu juga membuat resiko kita lebih tinggi. Jadi itu yang harus kita hindari. Nah, hal apa aja yang seharusnya kita lakukan? Yang pasti tadi, berolahraga. Karena dengan berolahraga, kita pasti membuat tubuh kita lebih fit. Dengan cara yang pasti kita kolesterol ataupun lemak-lemak itu pasti tidak akan terjadi penumpukan. Lalu yang kedua, dari makanan itu kita pilih makanan yang tinggi serat ataupun yang tidak banyak mengandung lemak seperti itu. Oke, terima kasih banyak dokter. Jadi pemirsa, kita udah dapet kira-kira cara mencegahnya, tips-tipsnya supaya kita bisa lakukan ya. Mungkin dok satu pertanyaan terakhir, nanti sekaligus dokter bisa berikan mungkin tips-tips khusus supaya bisa yang kita hidupkan. Kira-kira stroke ini penyakit keturunan atau bukan ya dok ya? Turunan atau enggak? Nah, untuk keturunan atau enggak, yang tadi juga. Nah, sama yang seperti tadi, kita harus tahu faktor resiko. Kalau misalnya untuk jantung, kita ada riwayat jantung. Nah, jantung sendiri ini ternyata memang ada faktor keturunan, memang ada. Tapi kalau kita bisa kontrol dengan berolahraga, makanan, faktor keturunan itu bukan menjadi resiko kita, karena itu hanya sebatas resiko, tapi bukan menjadi faktor keturunan seperti itu. Seperti udah pasti terjadi nih di dalam kehidupan kita, tidak, kita masih bisa cegah seperti itu. Sama seperti juga kita yang tadi, orang-orang yang sakit gula, kalau kita memang ada keluarga yang orang tua ataupun saudara kandung yang pernah terkena sakit gula, itu kita resikonya lebih tinggi, tapi kita bisa cegah seperti itu. Jadi tidak selamanya kalau resiko kita lebih tinggi, ya, tapi bukan berarti
menjadi seperti faktor keturunan yang pasti akan terjadi di dalam hidup kita, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Oke, dokter terima kasih banyak untuk sharingnya, pencerahannya, sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi pemirsa, sebuah ajakan untuk kita semua, mari kita boleh hidupkan, baik itu makan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, supaya kita boleh terjauh, terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa mengganggu kehidupan kita. Dari studio ini kami mengucapkan terima kasih banyak, kiranya siaran ini boleh bermanfaat buat kita semua. Hidup sehat adalah pilihan kita.